Kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan, di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit, khususnya penyakit degeneratif, penyakit kronis yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan stroke, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu disusul oleh penyakit nomor 2, penyakit kanker. Dan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita, Indonesia, menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, ini perlu adanya upaya pencegahan. Yang mudah-mudahan kegiatan manasik kesehatan di Masjid An-Nabawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, kegiatan manasik hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah materi, kurang lebih durasinya 30 sampai 40 menit. Lalu disusul oleh sesi tanya jawab. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menulisnya di sebuah kertas, ya. Kita batasi 5 orang, ya, karena mengingat waktu juga. Lalu terakhir, sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini saya nanti akan memaparkan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi, sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini sebagai dokter spesialis naturopati. Memang masih terdengar asing, Pak, ya. Dimana setelah saya lulus menjadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Ya, tahun 2004 saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibum nabawi, ya, di Institut Al-Waida Malaysia. Kami beberapa dokter, termasuk juga salah satu dokter yang hari ini istiqomah terus mendalami pengobatan holistik tibum nabawi, yang tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan pengurus Dr. Jaidul Akbar, ya, pernah datang ke sini, dan itu juga salah satu rekan kami yang sama-sama berjuang ingin menjadikan bahwa pengobatan tibum nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, pengobatan holistik ini menjadi pengobatan yang sejajar, setara, bukan hanya menjadi pengobatan alternatif, tetapi menjadi pengobatan utama di Indonesia. Tetapi ini perlu adanya upaya memberikan edukasi, ya, pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat paham, ya. Kita di sini tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, ya, baik formal maupun informal, pengobatan tradisional secara khusus. Bahkan saya sempat mendalami pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine. Saya berangkat ke Beijing dan kota Ankuo juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Nah, sekali lagi, bukan berarti kita meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi justru kami gabungkan
antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur, ya. Jadi disitulah cikal bakal, ya, di situ cikal bakal munculnya pengobatan holistik di Indonesia. Ya. Kegiatan manasik kesehatan ini alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari 5 tahun, Bapak, ya, di mana mungkin sudah lebih dari 1000 masjid. Alhamdulillah hari ini kaki ini melangkah ke masjid ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ini pastinya seizin Allah, ya. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan para jemaah di sini, ya. Yang mudah-mudahan sekali lagi kedatangan kami di sini ada manfaatnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang hari ini kita angkat ini memang menarik. Saya tidak akan membahas materi mengenai penyakit yang lagi viral, ya. Pandemi COVID-19 memang sampai hari ini belum berakhir, Bapak Ibu sekalian. Hampir 1 tahun, ya, Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi ternyata hampir 70% dalam tanda kutip kematian yang disebabkan karena virus tersebut selalu ada penyakit penyerta. Dan penyakit penyerta inilah yang pada dasarnya memang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun, ya. Dan penyakit penyerta inilah yang sempat terlupakan, ya, sempat terlupakan selama hampir 1 tahun. Kita selalu mendapatkan informasi kematian di rumah sakit, selalu yang diekspos adalah karena virus corona. Sementara yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia adalah penyakit kardioserebrovaskuler, penyakit jantung, koroner dan stroke, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, yang justru penyakit inilah yang menyebabkan masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, bukan bermaksud untuk meremehkan kondisi hari ini, tidak, tetapi saya lebih ingin membahas mengenai penyakit kronis, Pak, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada para jemaah yang hadir di sini. Bapak Ibu sehat? Sepertinya ada yang ragu-ragu, Pak. Sehat atau tidak sakit? Pertanyaan saya akan merubah paradigma cara pandang, ya, cara pandang terhadap kesehatan. Sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa saya mengatakan begitu? Orang yang divonis sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang yang divonis kanker sekalipun masih bisa beraktivitas dengan normal. Kanker stadium 1, bahkan kanker stadium 2, terkadang tidak muncul gejala yang kita rasakan. Penderita kerusakan saraf di otak yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, bahkan penyakit stroke pun di stadium awal tidak menunjukkan adanya gejala. Dan hari ini WHO menyatakan hampir 70% penduduk dunia dalam kondisi tidak sakit namun juga tidak sehat. Jadi yang benar-benar dinyatakan sehat oleh WHO hanya 15%. Siapa? Mereka yang sehat secara body, mind and soul, fisik, pikiran dan jiwanya, dan secara fisik harus dibuktikan dengan medical check up,
Jadi mereka yang rutin melakukan medical check up 1 tahun sekali, dan di dalam hasil medical check up itu tidak ditemukan adanya masalah kesehatan, barulah disebut masuk golongan yang benar-benar sehat. Jadi kalau belum pernah medical check up, itu masuknya golongan tidak sakit. Jadi di sini siapa yang sehat? Baik, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan mungkin pertanyaannya saya rubah lagi. Waktu dulu saya masih belajar dan menjadi seorang dokter, bukan berarti sekarang bukan dokter. Artinya dulu waktu kami masih mendalami pengobatan medis konvensional, belum belajar pengobatan holistik, belum belajar pengobatan tradisional, saya meyakini benar, kami para dokter meyakini benar bahwa penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang yang divonis sakit diabetes, seseorang yang divonis sakit hipertensi, apalagi jantung, stroke, dalam ilmu kedokteran medis dikatakan tidak dapat disembuhkan. Itu kita yakini benar karena memang teorinya seperti itu. Tetapi kita sebagai muslim, kita percaya benar apa yang sudah diucapkan oleh Nabi kita itu adalah sebuah kebenaran. Dan salah satu kutipan hadis yang berkaitan dengan kesehatan, li kulli dain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah penyakitnya akan sembuh. Artinya dari kutipan hadis tersebut bahwa insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Nah, disinilah muncul pertanyaan, lalu mana yang benar? Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kami mendalami banyak metode pengobatan baik medis yang kita dapatkan secara formal, menjadi seorang dokter di bangku kuliah dulu di Fakultas Kedokteran Unisula. Lalu kami belajar pengobatan Tibum Nabawi di Institut Al-Wahidah Malaysia. Saya belajar pengobatan Ayurveda India, pengobatan Yumeho Jepang, pengobatan tradisional Chinese medicine. Di sini kami menemukan sebuah benang merah, sebuah jawaban. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah sebuah kebenaran. Lalu bagaimana prakteknya? Ternyata, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini poin dari materi ini, poin dari manasik hari ini. Ternyata Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya. Penawar itu bukan hanya ada di sekitar kita, tetapi penawar terhadap penyakit kita ada di dalam diri kita sendiri. Artinya Allah menciptakan tubuh kita ini, dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Di saat kita sakit, secara otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan, mengobati jika ada yang rusak. Itulah konsep dasar dari pengobatan holistik, yang dimaksud adalah self healing. Jadi tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Pak, penyebab penyakit diabetes apa? Ada yang tahu? Mungkin yang di belakang lebih enak maju Pak, jadi bisa berinteraksi. Yang di luar mungkin masuk dalam ya Pak. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Kita di sini akan bahas Pak.
Ya, mungkin kedatangan saya ke sini tadi sih diminta oleh pengurus, bisa nggak dok kalau sebulan sekali mengisi acara di sini? Ya insya Allah saya tidak menolak, tetapi memang perlu saya sampaikan di sini Pak, kami harus menyelesaikan semua masjid, insya Allah kita akan datangi di Jabodetabek. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, karena 5 tahun ini saja kita baru bisa mendatangi kurang lebih 1000 masjid. Sementara masjid di Jabodetabek itu puluhan ribu ya. Nah, jadi dengan waktu yang ada ini, ya semoga ilmu yang saya berikan ini bisa dapat diterima. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Gula. Manis-manis. Pertanyaannya, apakah di sini yang suka manis-manis pasti kena diabetes? Siapa di sini yang suka manis-manis tapi tidak kena sakit diabetes? Tapi ada juga orang di luar sana yang tidak suka manis-manis tapi sakit diabetes. Ya, betul. Apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu? Pola makan umum. Sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih. Di dalam tubuh kita adalah satu kesatuan, mulai dari sistem organ, suborgan, jaringan, dan sel. Bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Betul? Ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita? 500 triliun sel. Mulai dari sel kulit, sel otot, tulang, dan organ. Semua dibentuk oleh sel. Sekali lagi tolong perhatikan, bagian terkecil tubuh kita adalah sel. Jadi artinya jika ingin membuat tubuh Bapak sehat dan kuat, buatlah sel kita sehat dan kuat. Jadi kalau ada penyakit muncul, berarti terjadi kerusakan sel. Lalu apa penyebab penyakit diabetes? Kerusakan sel pada organ pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak? Apa? Ada yang tahu? Teori terbaru yang kami pelajari hari ini, ternyata kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas. Tolong sekali lagi kata ini dicatat, ini poin penting. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat. Apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara. Minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam. Itulah proses oksidasi. Ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat. Dan tidak bisa dihindari. Proses oksidasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Tolong sekali lagi ini perhatikan. Karena adanya proses oksidasi, sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Namanya anti apa Pak? Antioksidan. Antioksidan ada di mana? Ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri. Paling banyak ada di mana? Ada di buah-buahan. Kalau Bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada antioksidan kuat yang namanya resveratrol, ada di dalam biji anggur.
Jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke, silahkan makan anggur yang ada bijinya dikunyah, ditelan, jangan dibuang Pak. Karena di dalam biji anggur mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit prostat, nah ini, kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing tidak tuntas, itu bisa dipastikan karena sakit prostat. Kalau ingin mencegah penyakit prostat, ada antioksidan kuat yang namanya lycopene, ada dalam biji tomat. Kalau Bapak Ibu ingin mencegah penyakit kanker, ada antioksidan namanya bromelin, ada di dalam bonggol nanas. Bonggol nanasnya dibuang, katanya keras. Sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker. Jadi kalau Bapak makan nanas, bagian tengahnya jangan dibuang Pak. Kalau Bapak Ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak, pikun, Alzheimer, Parkinson, stroke, ya, sering-sering makan antioksidan yang ada di dalam buah alpukat. Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya, sementara penawar itu ada dalam sekitar kita, yakni ada di buah-buahan. Tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi antioksidan yang namanya glutathione dan superoksid dismutase. Dua jenis antioksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal, menetralisir oksidasi itu sendiri. Tetapi karena usia, karena gaya hidup kita yang salah, sehingga antioksidan itu setelah usia di atas 40 tahun, produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Ya, tolong diperhatikan, saya ngomongnya agak pelan-pelan ini, supaya bisa dipahami. Setelah usia di atas 40 tahun, antioksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun. Oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun. Jadi kalau Bapak ingin mencegah penyakit diabetes, perbanyak antioksidan. Cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi. Pertanyaannya, salah menurut siapa Dok? Salah menurut siapa? Ya pastinya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Rasulullah SAW adalah manusia yang sehat. Betul enggak Pak? Sakitnya Nabi konon ceritanya hanya 2 kali. Usia 63 tahun seumur hidup beliau, sakitnya hanya 2 kali. Pertama di saat beliau diberikan racun di salah satu perang, di saat Nabi sedang beristirahat di salah satu tenda bersama dengan para sahabatnya, didatangi oleh seorang wanita, seorang ibu-ibu dari kaum kafir Quraisy menyamar dan memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah dibubuhi racun. Pada saat Nabi sempat memakannya lalu dimuntahkan kembali karena ada bisikan dari malaikat, muntahkan, karena ternyata di dalam daging tersebut sudah ada racunnya. Tetapi ada sedikit racun yang sudah telanjur masuk ke dalam tubuh beliau, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sakit. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat. Pertanyaannya, apa rahasia beliau sehat? Ada satu kisah lagi di zaman Nabi. Ya, datanglah seorang tabib yang diutus dari negeri seberang, ya, ibarat kalau tidak salah dari Mesir, Kairo. Jadi si tabib ini diutus dari Mesir, ingin membantu, ingin memberikan pengobatan
kepada kaum muslimin di kota Nabawi, Madinah, ya, di kota Madinah. Pada saat itu namanya kota Yasrik, ya. Ya. Tapi setelah beberapa lama akhirnya si tabib ini pulang. Bukan karena tidak betah, tetapi ternyata tidak ada satupun orang yang berobat kepada beliau. Bukan karena tidak mau berobat, karena tidak ada orang yang tidak ada orang yang sakit ternyata. Nah, sebelum pulang si tabib ini mengunjungi Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasul, apa rahasia bahwa dirimu sehat? Apa rahasia bahwa kaum muslimin di kota ini sehat?" Apa jawaban Nabi? Pernah dengar kisah ini? Nabi mengatakan dengan tegas, "Benar, kami adalah kaum yang sehat karena kami makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang." Ini petunjuk buat kita Bapak Ibu sekalian. Hari ini jujur kita cukup prihatin dengan kondisi adanya pandemi. Tetapi bukan hanya karena pandemi. Sebelum pandemi Pak, rumah sakit rame Pak. Bukan hanya karena pada saat pandemi rumah sakit rame. Sebelum pandemi pun rumah sakit sudah rame. Orang yang sakit kanker di rumah sakit Darmais setiap hari saya lihat itu ratusan Pak. Orang yang sakit jantung di rumah sakit sebelahnya Darmais, rumah sakit Harapan Kita, rame. Kenapa begitu? Kenapa begitu Pak? Karena pola makan masyarakat kita ini sejak 30 tahun yang lalu sudah mulai berubah. Sekarang saya mau tanya, kita buktikan, hari ini kita buktikan bagaimana pola makan kita. Siapa di antara Bapak Ibu, tolong tunjuk tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya, saya tanya yang tidak punya, tunjuk tangan, tidak punya stok mie instan? Ada enggak yang enggak punya? Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara kita, di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Pak Ketua DKM punya 3 jenis buah. Yang lain? Padahal tadi saya sudah katakan, obat terhadap penyakit diabetes, jantung, stroke yang disebabkan karena tingginya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Ternyata Allah sudah menyiapkan penawarnya yang namanya antioksidan. Salah satunya ada di buah-buahan. Indonesia adalah negara dengan produsen buah terbesar di dunia. Buah di Indonesia paling komplit, harganya murah. Tetapi coba kita lihat hari ini, mohon maaf, siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Buah semangka di Jepang harganya 800.000 Pak, paling murah. Di Indonesia berapa? Tidak sampai 100.000. Pisang di Amerika mahal sekali, apalagi duren Pak. Di sini buah paling mahal duren, betul? Paling mahal duren. Tetapi kita lebih suka makan yang instan. Coba anak-anak cucu kita kalau diajak ke mall, disuruh milih makanan apa, mereka lalu menunjuk makanan restorasi. Kalau saya boleh sebut, Kentucky Fried Chicken, McDonald. Makanan-makanan seperti itu yang disukai anak cucu kita hari ini. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, ketiga, kita buktikan siapa di antara Bapak Ibu yang dalam 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Ada enggak? Hanya 1 orang. Kenapa saya katakan goreng-gorengan? Daging kambing, daging sapi itu adalah makanan sehat, tidak berkolesterol Pak. Tolong dicatat, jadi mitos. Kalau Bapak mengatakan penyebab kolesterol saya naik itu karena daging, keliru Pak. Bapak tidak perlu takut yang namanya kolesterol. Jangan hanya nurunkan kolesterol. Hari ini kalau kolesterol Bapak tinggi, lalu diturunkan dengan simvastatin, astorvastatin, lipitrol,
dan obat-obat penurun kolesterol. Betul? Apakah itu menyebabkan penyumbatan? Apakah benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan? Kalau benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan, orang Arab Saudi yang hobinya makan kambing, orang Arab Saudi yang hobinya makan daging, itu di sana pasti banyak orang yang sakit jantung, stroke, hipertensi. Tapi ternyata menurut WHO, orang di Jazirah Arab itu rendah penyakit yang tadi saya sebutkan. Tetapi di Indonesia, ya, apa lalu penyebab sumbatan pembuluh darah? Apa? Yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak, kolesterol yang teroksidasi, Pak. Jadi lemak dalam tubuh Bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol ya tersumbat. Jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi, justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita, melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibodi. Makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol, hati-hati, antibodinya bisa turun. Jangan turunkan kolesterol Bapak, tetapi yang dilakukan hindari oksidasi, meminimalisir oksidasi dan perbanyak obat. Dalam tanda kutip obat di sini adalah antioksidan yang dapat menetralisir oksidasi itu sendiri. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Saya mau cerita, Pak. Beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang pasien, ibu-ibu, usia kurang lebih 55 tahun, sakit gangren diabetik. Beliau ada luka di kakinya membusuk, Pak. Membusuk. Beliau sakit diabetes sudah 10 tahun. Ya. Sudah 10 tahun. Semakin hari semakin lemah tubuh beliau. Waktu datang ke klinik saya pakai kursi roda karena sudah tidak bisa jalan, itu telapak kakinya membusuk. Bahkan jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu, Pak. Pastinya Bapak bisa bayangkan itu rasa sakit yang luar biasa. Ya, tidak bisa tidur kata beliau, 8 bulan beliau menderita karena sakitnya. Bahkan beliau hampir menyerah. Ya, apa yang harus saya lakukan kalau didatangi kondisi pasien yang sudah begitu parah? Inilah peran dari pengobatan holistik, saya katakan. Kalau di rumah sakit, dokter di sana sudah nyerah, bahkan mau diamputasi kakinya. Ya. Saya melakukan tindakan observasi dengan bantuan teknologi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, klinik kami Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kami dirikan sebagai pusatnya di Kota Depok, tepatnya di daerah Pancoran Mas. Lalu baru saja kami membuka cabang kedua ya di Tangerang, alhamdulillah di Green Lake Cipondoh, di mana klinik kami lengkapi dengan beberapa teknologi. Salah satu teknologinya adalah Human Resonance Magnetic Analyzer, sebuah teknologi pemeriksaan kesehatan, medical check-up dengan teknologi yang baru. Alat ini memang masih jarang di rumah sakit Indonesia. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, Cina. Ya, di mana alat ini memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi. Kenapa tidak dipakai dalam ilmu kedokteran medis? Karena energi tidak dipelajari di dalam ilmu pengobatan medis. Tetapi ada, dan ini ilmiah. Kalau pengobatan tradisional di Indonesia kita sebut sebagai energi prana. Tapi kalau pengobatan Ayurveda India disebut sebagai energi cakra. Pengobatan Cina, tradisional Chinese medicine menyebutnya sebagai energi Qi. Tubuh kita ibarat lampu, bisa menyala, ada 2 unsur, fisik dan energi. Dua-duanya harus pas, bohlamnya harus baik, tidak boleh ada yang pecah.
Kabelnya harus terpasang dengan normal, tetapi belum tentu bisa menyala kalau tidak ada listrik. Tubuh Bapak melemah bisa saja bukan karena fisiknya yang rusak, tetapi energinya yang melemah. Nah, alat ini saya datangkan dari Cina, saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di mana alat ini dapat mengukur fungsi organ lewat gelombang energi. Itu kalau di print semua 250 parameter pemeriksaan, 30 lembar Pak, dalam bentuk angka. Nah, ini saya periksa Ibu tadi, salah satunya dengan teknologi tersebut. Kita punya dua teknologi untuk medical check up holistik, ya. Setelah hasilnya keluar, saya menyimpulkan banyak organ dalam tubuhnya rusak. Jantungnya membengkak, ginjalnya tinggal 40%, pankreasnya rusak, sistem saraf dan peredaran darahnya banyak yang tersumbat, dan ini semua terjadi akibat radikal bebas yang sangat tinggi. Jadi salah satu kelebihan dari alat itu dapat mengukur adanya radikal bebas, ya. Dan ini semua terjadi akibat gaya hidup beliau yang salah. Apa itu? Akhirnya beliau ngaku, "Dok, benar, sejak muda saya ini suka tidur larut malam." Hati-hati, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi. Tubuh kita akan melakukan bersih-bersih, terutama organ liver, melakukan bersih-bersih dari apa? Dari radikal bebas, dengan syarat tidur pulas. Artinya kalau Bapak tidurnya di atas jam 11 malam, tubuh kita tidak punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi, karena syaratnya harus tidur pulas. Pada saat jam 11 malam ke atas, tubuh kita melakukan perbaikan terhadap sel-sel organ yang rusak, atau disebut sebagai regenerasi sel, dengan syarat tidur pulas. Jadi artinya di saat jam 11 malam Bapak belum tidur pulas, di saat itulah degenerasi sel terjadi. Akhirnya kita sakit, imun kita turun. Itu gaya hidup pertama yang beliau akui salah. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, beliau suka makan malam. Banyak penelitian mengatakan orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, saya ulangi, orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apa yang dimakan akan banyak menjadi sampah ketimbang yang diserap. Sampah yang ada dalam usus besar ini juga berpotensi menjadikan oksidasi berlebihan dan pada akhirnya radikal bebas naik. Dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah, beliau tidak suka minum air putih. Ya. Waktu masih muda dengan gaya hidup yang seperti itu tidak terasa. Tapi di saat usia tua, tubuhnya semakin lemah. Usia 45 tahun beliau divonis sakit diabetes karena tidak tahu konsepnya, karena tidak tahu ilmunya, menganggap bahwa obat yang diminum bisa menyembuhkan penyakit beliau, tetapi dengan tidak merubah gaya hidup beliau yang salah, pada akhirnya bukan sembuh, malah semakin parah. Dari cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan dan bisa kita ambil hikmahnya. Tidak ada satupun penyakit yang bisa sembuh jika Bapak hanya mengandalkan obat. Karena pengobatan yang terbaik adalah di dalam diri kita sendiri, yang kita sebut sebagai konsep dasar holistik, yaitu self healing. Ya. Penyebab sakit diabetes apa Pak? Saya ulang, radikal bebas. Penyebab sakit hipertensi, radikal bebas. Jantung, stroke, bahkan penyakit kanker pun disebabkan karena radikal bebas. Oksidasi yang berlebihan akibat gaya hidup kita yang salah. Itu jawaban pertama. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau merubah gaya hidupnya, ya akan sulit pengobatan.
dan bahkan tidak akan bisa sembuh. Orang yang divonis sakit diabetes yang katanya tidak sembuh, tetapi alhamdulillah setelah saya memberikan edukasi, dia mau merubah gaya hidup yang salah, lalu mau minum obat herbal dengan dosis yang baik, ya, dengan nutrisi yang tepat, 4 bulan alhamdulillah sembuh dari penyakit diabetes tanpa minum obat. Jadi kalau Bapak mengatakan, dok, gula darah saya normal tapi masih minum metformin, masih minum glibenclamid, ya itu tidak sembuh namanya, itu sembuhnya semu. Dok, tensi saya normal tapi masih minum amlodipin, ya tidak sembuh. Baik, kita lanjutkan. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Semakin menarik, tolong perhatikan, pengobatan yang keliru. Nah, untuk menjelaskan poin 2 ini saya ingin bercerita 3 kasus. Kasus pertama, datang ibu-ibu usia 58 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Kalau bicara sakit pinggang, penyebab sakitnya apa? Penyakitnya apa Pak kalau sakit pinggang? Saraf kejepit, gangguan ginjal. Pasti 2 organ ini yang menjadi pemikiran utama kita. Sebagai seorang dokter pun langsung berpikir, oh kemungkinan saraf kejepit, oh kemungkinan ada gangguan ginjal. Beliau datang ke dokter spesialis saraf, diperiksa, dilakukan pemeriksaan foto ronsen tulang belakang, tapi ternyata setelah diperiksa tidak ditemukan ada penyakit saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diperiksa ginjalnya dengan USG, ternyata tidak ditemukan adanya gangguan ginjal. Karena tidak ditemukan adanya penyakit di saraf maupun di ginjal, 2 dokter ini hanya memberikan obat apa? Analgesik, obat simptomatis, penghilang rasa nyeri. 5 bulan minum obat analgesik pastinya bosan Pak, betul? Nah, dilalah kok ya datang ke klinik, dok saya tolong dikasih obat. Lah gimana saya mau kasih obat kalau saya tidak tahu penyebab sakitnya apa? Lalu apa yang harus dilakukan? Pemeriksaan holistik. Apa itu pemeriksaan holistik? Pemeriksaan menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang terlewat. Kita punya teknologi. Kalau tadi saya cerita di awal adalah teknologi yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Kita punya teknologi yang kedua, ya, namanya CT scan MRI. Pernah dengar Pak? MRI? Teknologi MRI pernah tahu? Yang kalau di rumah sakit itu ada alat besar masuk lorong. Nah kita punya alat itu alhamdulillah. Tetapi teknologinya berbeda. Ini teknologi baru, namanya 3D NLS Bioscanner, alat scanning lewat gelombang NLS otak. Penemunya orang Rusia Pak. Saya datangkan dari Eropa. Alat ini dulu sampai sekarang ya, sejak 20 tahun yang lalu di Rusia dipakai untuk pemeriksaan para astronot di sana. Alat ini sangat detail sekali pemeriksaannya, akurasinya 97%, dapat memeriksa sel-sel organ dalam tubuh Bapak. Kalau di print semuanya dalam bentuk foto organ 3 dimensi full color Pak. Alatnya enggak besar, besarnya hanya sebesar meja ini. Cara pemeriksaannya pun sangat cepat, ya, sangat simple. Hanya cukup tiduran di sebelah alat, nanti ada alat yang kita pasangkan ke kepala, dalam waktu hanya 15 menit seluruh organ dalam tubuh Bapak akan terlihat di situ. Alat ini memang masih jarang di Indonesia. Ya, ada beberapa rumah sakit yang memiliki, Rumah Sakit Gatot Subroto mereka punya, Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta mereka punya, ya, dan beberapa rumah sakit Indonesia itu pun masih bisa dibilang dengan sangat sedikit ya. Tetapi alhamdulillah walaupun kita bukan rumah sakit tapi kita sebuah klinik, ya, kliniknya pun masih kecil, tapi Allah memberikan kesempatan saya untuk memiliki alat tersebut. Alat itu saya datangkan ke Indonesia sejak 4 tahun yang lalu. Saya pakai untuk pemeriksaan semua pasien-pasien kami, termasuk ibu tadi yang katanya sakit pinggang. Setelah hasilnya keluar,
mulai dari isi otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua Pak. Dan ternyata penyebab sakitnya ada di rahim. Ada penyakit namanya PID. Infeksi yang ada di rahim menyebar ke tulang panggul. Setelah tahu penyebabnya itu ya baru kita obati. Dan Bapak Ibu tahu salah satu obat, salah satu herbal yang saya berikan kandungannya adalah daun sirsat, kayu manis, kunyit putih, temu mangga. Loh kok sederhana sekali? Tadi saya sudah katakan di awal, Rasulullah sudah katakan, jika sakit maka berobatlah kamu, jika obatnya tepat menemui sasaran penyakitnya, dengan seizin Allah sembuh. 3 bulan beliau minum obat, akhirnya sembuh. Tetapi ya tentunya diberikan edukasi dulu supaya mungkin gaya hidup beliau yang kurang bagus itu dirubah. Datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun. Dok, dok, perut saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Proma. 3 bulan minum Proma, Polisilen, Milanta. Ke rumah sakit pun, ke puskesmas, dokter mendiagnosisnya GERD, dyspepsia. Jangan teruskan kalau sudah lama minum obat tidak sembuh-sembuh Pak. Apalagi sudah 3 bulan. Ya, ini pasti salah diagnosis. Dan ternyata benar setelah kami melakukan pemeriksaan holistik. Ya, dengan alat pertama, lanjut alat kedua, semuanya terlihat di situ. Ternyata penyebabnya bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Kalau sakit batu empedu sembuh tidak pakai Proma? Tidak sembuh. Mau tahu obat penyakit batu empedu? Mau tahu Pak? Cuka apel. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Rasulullah paling suka makan cuka buah-buahan. Dalam hal ini untuk menetralisir lemak yang ada di liver yang menyebabkan terjadinya kolelitiasis atau batu empedu, makan buah apel. Kalau perlu cuka apel. Bahkan di Eropa ada pepatah one day one apple. Sudahkah makan apel hari ini? Sudahkah makan apel 3 hari yang lalu? 1 minggu ini? Tapi kalau makan mie instan? Ya Pak. Jadi kalau Bapak ingin lemaknya itu tidak numpuk di liver, atau bahasanya sebagai fatty liver, yang itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu, sering-sering makan apel. Kalau perlu kita siapkan setiap hari minum 2 sendok cuka apel. Itu obatnya. Alhamdulillah beliau sembuh Pak. Nyerinya, mualnya, kembungnya setelah batu empedunya hilang, setelah livernya itu bersih dari lemak, ya, mual, kembung, nyeri ulu hatinya hilang. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa Pak? Kebetulan ibu ini membawa hasil diagnosis dari seorang dokter ahli jantung. Beliau dinyatakan sakit jantung. Dasarnya sudah diperiksa, apakah salah diagnosis? Benar. Untuk yang kasus ketiga ini saya benarkan, karena dalam hasil pemeriksaan holistik yang kita punya memang benar sakit jantung. Tapi pertanyaannya, dok, kalau tadi kata dokter penyakitnya ketemu obatnya pas, harusnya sembuh, tapi ternyata untuk kasus ketiga kenapa tidak sembuh? Apa jawabannya? Ini menarik nih, yang ketiga. Banyak ini, banyak terjadi. Sakit jantung, sudah benar diagnosis jantung, tapi diobati tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena ternyata penyebab sakit jantungnya ada penyakit penyerta. Ada penyebab di tempat yang lain yang menyebabkan sakit jantung, dan penyebab sakit jantungnya ada di usus besar. Penyakit di usus besar inilah yang belum ketemu dan belum diobati, makanya butuh pemeriksaan holistik. Kenapa? Karena gejala penyakit, tolong dicatat, tolong diingat,
gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Terkadang sakitnya di dada, ternyata penyebabnya di usus. Ternyata sakitnya di perut, belum tentu penyebabnya di perut. Contoh lagi, Bapak Ibu pasti tahu penyakit asam urat, betul? Katanya banyak di sini sudah minum piroxicam, allopurinol, dexamethasone tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Kalau minum nyerinya hilang, tapi tidak minum muncul lagi, betul? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak? Bapak Ibu pernah nonton Sejadah enggak, Pak? Sejadah pernah nonton? Sejadah tahu? Sehat jadi ibadah. Ternyata saya enggak populer di sini ya, Pak. Itu acara di SCTV setiap hari dari Senin ketemu Senin, Pak, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Siapa pembicaranya? Saya, kawan saya Ustadz Solmed dan Cing Abdel. Saya menjadi narasumber di acara Sejadah. Di situ kami membahas banyak tentang kesehatan, mulai dari asam urat, jantung, stroke, dengan tentunya dari sisi kedokteran holistik. Memang acara itu lagi off hari ini karena adanya pandemi, tapi insya Allah besok setelah pandemi selesai kita bisa buat acara itu lagi. Kalau Bapak ingin melihat acara tersebut, klik YouTube, klik Sejadah SCTV. Di situ banyak materi yang saya angkat, termasuk asam urat. Di situ ada jawabannya. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak, Pak? Kacang kok disalahin? Purin. Purin itu apa, Pak? Purin itu adalah sisa metabolik dari protein ya. Tapi tidak semua orang makan makanan yang mengandung purin. Kacang mengandung purin tinggi, daging sapi mengandung purin tinggi, jeroan mengandung purin tinggi, emping, melinjo, jengkol mengandung purin tinggi. Tapi tidak semua orang makan itu pasti kena asam urat. Lalu apa penyebab penyakit asam urat? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal. Sakitnya di sendi, penyebabnya di ginjal. Jadi yang harus diobati apa? Ginjalnya, Pak. Diperiksa secara holistik, apa penyebab gangguan ginjal? Bahkan gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Itulah holistik, pengobatan dari hulu ke hilir. Boleh enggak kalau orang sakit asam urat, kata banyak dokter di luar sana, jangan makan emping, jangan makan daun singkong, jangan makan daun ijo-ijoan. Ini seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Sementara kita butuh serat, kita butuh sayur-sayuran, tapi bapak dilarang untuk tidak makan, tidak boleh makan sayur-sayuran karena nanti asam uratnya naik. Bukan begitu caranya pengobatan. Obati ginjalnya. Setelah ginjalnya sembuh, insya Allah asam uratnya sembuh, bapak boleh makan sayur lagi. Lalu kalau kita dilarang makan sayur, lalu gimana serat kita? Oke lah, bapak tidak akan naik asam uratnya, tetapi unsur-unsur yang dibutuhkan, yang terkandung di dalam sayur itu tidak bapak dapatkan. Ya. Jadi pengobatan yang keliru yang dimaksud sudah paham ya? Hari ini yang diobati bukan penyebab, tetapi akibat. Yang diobati hanya rasa sakit. Tolong perhatikan, apa yang Bapak Ibu rasakan seperti pusing, migrain, vertigo, sesek, nyeri dada, kembung, mual, kesemutan, pegel-pegel, tolong catat, itu bukan penyakit, Pak. Lalu apa? Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Ya. Jangan obati alarm tubuh kita, tapi cari tahu sumber penyebab kenapa alarmnya bunyi. Ibarat kata masjid yang megah indah ini punya alarm kebakaran. Punya enggak, Pak? Ada. Alarm kebakaran ada. Andai kata alarm kebakaran masjid ini ada, Bapak beli untuk fasilitas di mana kalau ada konsleting listrik, ada api, ya sekecil apapun alarmnya bunyi, betul?
Apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid? Suatu saat alarm kebakaran masjid ini berbunyi, apa yang Bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi, berarti ada api. Nah, fungsi alarm kebakarannya kalau ada api akan berbunyi, betul, memberitahu kita. Apa yang Bapak lakukan suatu saat alarm kebakarannya bunyi? Ya datang dulu ke masjid, dicari sumber apinya di mana, begitu. Setelah ketemu ya dipadamkan. Kalau masih kecil ya mudah, padamkan, selesai. Tidak perlu panggil pemadam kebakaran. Kalau ternyata kebakarnya akibat konsleting listrik, ya jangan disiram pakai api, malah konslet nanti. Dipadamkan dulu, dimatikan dulu si keringnya, kan begitu. Tetapi yang dilakukan oleh beliau bukan mencari sumber apinya di mana, tetapi kabel alarmnya diputus. Pastinya tidak berbunyi lagi, tetapi beliau tidak melakukan apa-apa setelah itu. Tidak dicari sumber apinya di mana. Apa yang terjadi? Masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari, apinya sudah besar, baru terlihat dari luar. Oh, ada kebakaran di masjid, apinya sudah besar, susah dipadamkan? Susah dipadamkan. Itu jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit diobati, sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Kenapa sudah terlanjur parah? Seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat kimia. Coba cek rumah sakit Darmais, rata-rata orang yang berobat kanker di sana sudah stadium 3. Coba cek rumah sakit Harapan Kita, rata-rata orang yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Artinya penyumbatannya sudah di atas 70%. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Inilah tadi jawaban kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3, gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Materi selesai.